Halo semuanya, perkenalkan saya Maria Anissa Merlin dengan NIM 19085110101 akan memaparkan laporan praktikum kimia lingkungan 1 yang berjudul Penentuan Timbal dalam Air dan Sedimen. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam praktikum ini ialah yang pertama, mengetahui konsentrasi logam timbal dalam sampel air dan sedimen. Yang kedua, mengetahui kualitas sampel air yang telah diuji. Yang ketiga, mengetahui prinsip kerja spektrofotometer serapan atom atau SSA. Logam berat merupakan bahan pencemar berbahaya karena bersifat toksik dan mempengaruhi berbagai aspek biologi dan ekologi. Salah satu jenis logam berat yang sangat populer adalah logam timbal. Logam ini sering digunakan di pabrik dan banyak menimbulkan keracunan pada makhluk hidup. Berdasarkan keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 yang telah diralat pada Nomor 179 Tahun 2004 tentang baku mutu air laut, di mana baku mutu air laut untuk kandungan Pb pada biota laut adalah sebesar 0,008 mg per liter, dan menurut WHO kandungan Pb dalam air yang boleh dikonsumsi adalah sebesar 0,1 mg per liter. Sedangkan untuk kandungan Pb dalam sedimen adalah berkisar antara 10 sampai 70 ppm. Dasar teori. Timbal merupakan jenis logam berat dengan titik lebur 327,5 derajat Celcius. Timbal sukar larut dalam air dingin tetapi larut dalam asam nitrit, asam asetat, dan asam sulfat pekat. Analisis kandungan timbal dalam sampel berupa air dan sedimen dapat dilakukan menggunakan analisis spektrofotometri serapan atom. Analisis ini didasarkan pada hukum Lambert-Beer yang menyatakan bahwa banyaknya sinar yang diserap berbanding lurus dengan kadar zat. Oleh karena yang mengabsorpsi sinar adalah atom, maka ion atau senyawa logam berat harus diubah menjadi bentuk atom. Adapun alat yang digunakan pada praktikum ini adalah spektrofotometer serapan atom, labu ukur, kertas saring, Erlenmeyer 50 ml, pemanas, dan ultrasonic band. Sedangkan bahan yang digunakan adalah asam nitrat pekat, asam sulfat pekat, air suling, dan reverse aquaregia. Prosedur kerja penentuan Pb dalam air. Langkah awal, diambil sampel air sebanyak 20-50 ml, lalu ditambahkan 5 ml asam nitrat pekat. Kemudian dilakukan langkah yang sama untuk membuat larutan blanko. Pada langkah kedua, membuat larutan standar Pb. Ditimbang 0,0160 gram Pb nitrat, lalu dilarutkan Pb nitrat ke dalam asam nitrat 1%. Kemudian dilarutkan sampai 100 ml sehingga konsentrasi Pb menjadi 100 mg per liter. Lalu disiapkan 3 buah labu ukur 100 ml. Diisi masing-masing labu dengan 1 ml, 2 ml, dan 4 ml larutan standar Pb 100 mg per liter. Diencerkan masing-masing labu yang sudah berisi larutan standar sampai volumenya 100 ml, sehingga diperoleh konsentrasi Pb 1 mg per liter, 2 mg per liter, dan 4 mg per liter. Lalu diukur absorbansi larutan-larutan tersebut pada panjang gelombang 283,3 nanometer. Selanjutnya, prosedur kerja penentuan Pb dalam sedimen. Diambil 1 gram sampel sedimen, lalu dilarutkan dengan 10 ml reverse aquaregia. Campuran didigesti dengan ultrasonic bed pada suhu 60 derajat Celcius selama 45 menit. Lalu dipanaskan dengan hot plate pada suhu 140 derajat Celcius selama 45 menit. Kemudian disaring. Diambil filtratnya lalu diencerkan menjadi 50 ml. Lalu sampel diukur nilai absorbansinya menggunakan SSA. Berikut tabel data absorbansi larutan standar Pb dan sampel. Berdasarkan data absorbansi yang diperoleh, maka dapat ditentukan kurva kalibrasi dan persamaan regresi linier. Dari hasil perhitungan, diperoleh persamaan regresi linier sebesar Y sama dengan 0,2209X minus 0,0085, serta nilai R kuadrat sama dengan 1. Dari hasil perhitungan juga diperoleh nilai konsentrasi Pb pada sampel air dan nilai konsentrasi Pb pada sampel sedimen. Pembahasan.
Dari hasil perhitungan yang dilakukan, diperoleh nilai rata-rata absorbansi untuk larutan standar PB dengan konsentrasi 1 mg per liter, 2 mg per liter, dan 4 mg per liter berturut-turut sebesar 0,214, 0,431, dan 0,876. Nilai absorbansi ini kemudian digunakan untuk menentukan kurva kalibrasi serta menentukan persamaan regresi linear, yang mana diperoleh persamaan regresi linearnya adalah Y sama dengan 0,2209X minus 0,0085 dengan nilai R kuadrat sama dengan 1, yang artinya adalah kurva kalibrasi tersebut linear atau sesuai dengan hukum Lambert-Beer yang menyatakan bahwa nilai absorbansi berbanding lurus dengan nilai konsentrasi. Persamaan regresi linear yang telah diperoleh kemudian digunakan untuk menentukan konsentrasi PB dalam sampel, sehingga dari hasil perhitungan diperoleh konsentrasi PB untuk sampel air 1, air 2, dan air 3 berturut-turut sebesar 0,4821 mg per liter, 0,5002 mg per liter, dan 0,4414 mg per liter. Sedangkan untuk sampel sedimen diperoleh nilai konsentrasi PB untuk sedimen 1, sedimen 2, dan sedimen 3 berturut-turut sebesar 133,43 mg per kilogram, 132,75 mg per kilogram, dan 137,28 mg per kilogram. Berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh, dapat diketahui bahwa kandungan PB dalam sampel air sudah melebihi peraturan yang ditetapkan pemerintah, yaitu di mana baku mutu air laut untuk kandungan PB pada biota laut adalah sebesar 0,008 mg per liter. Selain itu, sampel air ini juga tentunya tidak dapat dikonsumsi oleh manusia berdasarkan WHO karena sudah melampaui batas maksimum kandungan PB dalam air minum, yaitu 0,1 mg per liter. Begitupun dengan kandungan PB dalam sampel sedimen juga sudah melewati batas maksimum, yaitu 10-70 ppm. Kelebihan kandungan PB dalam sampel air mungkin diakibatkan oleh pembuangan limbah industri dan limbah rumah tangga. Dari hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, konsentrasi logam timbal dalam sampel air 1, air 2, dan air 3 berturut-turut sebesar 0,4821 mg per liter, 0,5002 mg per liter, dan 0,4414 mg per liter. Sedangkan untuk konsentrasi PB dalam sampel sedimen 1, sedimen 2, dan sedimen 3 berturut-turut sebesar 133,43 mg per kilogram, 132,75 mg per kilogram, dan 137,28 mg per kilogram. Yang kedua, berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa kualitas sampel air tersebut kurang bagus karena mengandung timbal yang berlebih, sehingga tidak dapat dikonsumsi oleh makhluk hidup. Yang ketiga, prinsip kerja spektrofotometer serapan atom, yaitu pengukuran yang didasarkan pada penyerapan cahaya dengan panjang gelombang tertentu oleh atom logam dalam keadaan bebas. Berikut daftar referensi yang saya gunakan dalam pembuatan laporan praktikum penentuan timbal dalam sampel air dan sedimen. Sekian pemaparan laporan praktikum penentuan timbal dalam sampel air dan sedimen. Terima kasih.